Hai guys, selamat datang di video jalan-jalan virtual. Di video ini kita mau keliling dunia ke negara Prancis dan Peru. Happy watching ya. Prancis, si negara maju. Teman-teman, sebuah negara dikatakan maju apabila memenuhi seluruh indikator menjadi negara maju. Nah, Prancis merupakan salah satu negara maju di dunia loh. Pastinya karena Prancis sudah penuhi semua indikatornya. Kira-kira apa ya indikatornya? Let's listen. Pertama, pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. PDB Prancis mencapai 43.359.790 US dollar dan PNB per kapitanya mencapai 51.660 US dollar. Serta jumlah penduduk Prancis mencapai 67,75 juta, teman-teman. Kedua, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi. Teman-teman, di negara Prancis, pendidikan merupakan prioritas dengan 21% anggaran nasional tahunan dialokasikan untuk pendidikan. Di sana, gaji gurunya besar loh teman-teman, 50-60 juta dan paling kecil 30 juta. Kalau di bidang teknologi, di Prancis terdapat sekitar 100 perusahaan yang ahli dalam merancang dan membuat robot pembantu. Ketiga, tingkat kesehatan. Teman-teman tahu gak, sistem kesehatan di Prancis ditetapkan sebagai nomor 1 terbaik di dunia oleh WHO atau World Health Organization. Pemerintah menanggung 70-100% dana yang dihabiskan pasien untuk berobat, sehingga usia harapan hidup di sana mencapai 82,4 tahun dan menduduki peringkat ke-8 usia harapan hidup paling tinggi di dunia. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Di negara Prancis, populasinya dilaporkan sebesar 67,75 juta jiwa tahun 2022. Angka kelahiran di Prancis adalah 12,1 bayi per 1.000 penduduk. Yang kelima, tingkat pengangguran. Kira-kira di Prancis ada pengangguran gak ya? Semaju-majunya Prancis guys, pasti ada pengangguran juga. Tingkat pengangguran Prancis dilaporkan sebesar 7,30%. Ini diukur dari total penduduk yang bekerja dan tidak bekerja. Yang kelima, mata pencaharian. Kira-kira orang-orang di sana kerjanya ngapain aja ya? Ternyata penduduk di sana banyak bekerja di bidang industri seperti industri besi baja, keramik, dan industri gula. Eits, satu lagi, penduduk di sana juga banyak bekerja di bidang pertanian. Loh, kok bertani? Katanya negara maju. Gak gitu teman-teman, mayoritas penduduk di sana bertani, tapi pengelolaannya dilakukan secara modern dengan teknologi canggih. Ini dia yang terakhir, yang ketujuh, rasio ketergantungan. Kira-kira berapa ya? Nah teman-teman, rasio ketergantungan di Prancis dilaporkan sebesar 63,12% pada tahun 2021 menurut kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia. Guys, all about Prancis yang bisa bikin dia semaju itu ternyata sudah memenuhi semua indikator menjadi negara maju. Sekarang kita pulang, mau lanjut ke Peru. Bye-bye.
Peru si negara berkembang. Nah, teman-teman, Peru juga merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sama seperti Prancis, indikator negara maju dan berkembang dapat dilihat dari terpenuhinya 7 indikator. Tapi, kok Peru tidak disebut negara maju ya? Oke, ayo kita lihat guys. Yang pertama, pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. PDB per kapita Peru mencapai 223,3 miliar dan PNB per kapitanya mencapai 430,8 miliar serta jumlah penduduk Peru mencapai 33,20 juta jiwa. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kira-kira pendidikan di sana bagaimana ya? Nah, teman-teman, sistem sekolah umum Peru menawarkan tingkat pendidikan yang baik dan ada juga yang gratis. Namun di sisi lain ada banyak kesulitan yang dihadapi. Di antaranya ada kualitas pendidikan yang buruk, rencana dan program yang usang, kurangnya akses atau kesetaraan cakupan, ada masalah ekonomi, infrastruktur, pelatihan guru yang buruk, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkat kesehatan. Nah, teman-teman, di Peru, kesehatan masyarakat merupakan aspek yang diperhatikan. Bahkan, harapan hidup Indonesia 3,66 tahun. Namun, Peru menjadi negara dengan kasus kematian akibat COVID-19. Berikutnya, pertumbuhan penduduk. Nah, populasi Peru dilaporkan sebesar 33,72 juta jiwa tahun 2021. Angka kelahiran di Peru 17,8 bayi per 1000 penduduk dengan pertumbuhan penduduk sekitar 0,95%. Selanjutnya, kira-kira di Peru ada pengangguran juga nggak ya? Jangan salah guys, walaupun negara itu berkembang, tetap saja ada penganggurannya loh. Tingkat pengangguran di Peru dilaporkan sebesar 7,11%. Sebelumnya tingkat pengangguran 7,62%. Berikutnya, mata pencaharian. Kira-kira orang-orang Peru kerjanya ngapain aja sih? Nah, teman-teman, mata pencaharian bangsa Peru bergantung pada pertanian. Peru telah lama dikenal sebagai produsen kokain dunia. Secara tradisional, tanaman koka sudah ditanam oleh penduduk Peru sejak zaman suku Inca berabad-abad lalu.